Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya masih melimpahkan anugerah kehidupan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Hari ini kita masih menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan alhamdulillah ini sudah masuk hari ke-18 ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan ibadah kita sampai dengan akhir puasa nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengaji. Mudah-mudahan dengan mengaji ini ilmu kita bertambah, dan kalau ilmu kita bertambah kita juga bisa berharap mudah-mudahan pada gilirannya iman dan amal kita itu juga semakin kuat, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pagi ini untuk meneruskan kajian kitab Taysirul Akhlaq fi Ilmil Akhlaq. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Akhlaq. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah itu kitab yang dikarangnya, yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membicarakan bab akhlak yang sudah dimulai dengan membicarakan mengenai pengertian akhlak ya, yakni mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu dalam keadaan sir, rahasia, sepi, tidak ada orang lain, maupun dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan banyak orang ya. Jadi sepi ya takwa, rame ya takwa. Nah, kemarin kita sudah membicarakan mengenai sebab-sebab yang bisa menjadikan orang itu bertakwa, atau hal yang mendorong orang untuk bisa bertakwa. Dan sebabnya itu banyak. Nah, salah satunya yang kemarin sudah kita bahas adalah
bahwa yang menjadikan orang itu mau bertakwa atau mendorong orang itu lalu bisa bertakwa itu adalah ketika seseorang itu mau memperhatikan dirinya, menyadari dirinya bahwa dirinya itu adalah hamba yang lemah. Sementara di sisi yang lain kita mengakui Allah itu maha kuat, maha agung, maha tinggi, maha perkasa. Ya. Tentu saja kalau sudah ada kesadaran seperti itu maka muncul kesadaran yang lain bahwa tidak mungkinlah ya kalau yang lemah, yang hina kok lalu kemudian bermaksiat terhadap Allah yang maha agung, maha kuat, maha perkasa itu. Yang muncul tentu saja adalah kemudian ketaatan, ketundukan. Dan ketaatan serta ketundukan itu terwujud dalam bentuk mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, pagi ini kita masih melanjutkan sebab-sebab yang mendorong orang untuk mau bertakwa. Wa minha, ya. Dan di antara sebab takwa juga ayat tadzakkara ihsanallahi ilaihi, yakni mau mengingat-ingat ya, kebaikan yang telah Allah lakukan atau kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya fi jamil ahwali, pada setiap keadaan, dalam setiap keadaan. Wa man kana kadzalika, dan kalau orang itu sudah berada dalam keadaan mau mengingat-ingat ya tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya ya. La yambaghi an tujhada ni'matuhu ya. Maka tidak sepatutnya ya nikmat-nikmat Allah itu lalu kemudian diingkari ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kalau seseorang itu mau mengingat-ingat kebaikan yang Allah telah berikan kepada dia ya, atau kalau kita itu mau mengingat-ingat kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita ya, Masya Allah ya, mestinya muncul kesadaran tidak mungkin kita akan mengingkari nikmat Allah itu ya. Allah ini kan Masya Allah ya telah berbuat baik kepada kita ya. Oleh karena itu kita diminta untuk berbuat baik juga ya. Tidak mungkin Allah itu sudah berbuat baik kepada kita kok lalu kita tidak mau berbuat baik, itu kan ya lucu ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tolong volumenya dikecilkan sedikit ya, bengung. Jadi Allah itu Masya Allah ya telah berbuat ihsan kepada kita, telah berbuat baik kepada kita ya. Dan Masya Allah begitu banyak itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu sebegitu banyaknya itu diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah sendiri menyatakan kalau kita itu mau menghitung nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita itu tidak mungkin kita bisa menghitungnya.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu ingin menghitung nikmatku, tidak mungkin itu bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Ya. Tapi memang ya itu persoalannya ya, orang itu seringkali tidak sadar ya, lupa kalau Allah itu telah berbuat baik kepada dia. Ya, lupa kalau Allah itu telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Ya. Sebab apa? Orang biasanya salah itu memandang nikmat itu. Dikiranya nikmat itu hanya yang besar-besar begitu ya. Dikiranya nikmat itu kalau kita mendapatkan uang yang banyak, ya. Kalau kita itu mendapatkan jabatan yang tinggi, ya. Kalau kita itu mendapatkan pasangan hidup yang cantik atau yang ganteng begitu ya. Ya itu nikmat ya. Tapi tidak hanya itu nikmat itu, bahkan yang lebih besar dari itu banyak. Ya, kalau hanya sekedar itu ya nikmat masih cepete-cepete itu istilahnya, nikmat-nikmat kecil itu ya. Ada nikmat yang lebih besar ya. Ya. Dan banyak sekali nikmat, termasuk juga yang seringkali tidak disadari. Ya. Ya, kita sehat, ya. Bisa makan, bisa minum dengan enak. Loh itu tuh kadang-kadang tidak disadari sebagai nikmat itu. Dikiranya yes, biasa saja begitu. Wong sejak dulu ya memang bisa makan, bisa minum begitu. Ya. Coba kalau misalnya Masya Allah kita itu lalu kemudian diberi sedikit penyakit gangguan ya apa namanya yang menyebabkan orang itu kalau makan lalu muntah sampai kemudian tidak bisa makan sama sekali, itu baru sadar artinya loh. Ternyata kok bisa makan, bisa minum itu merupakan nikmat yang luar biasa itu. Ya. Masya Allah itu ya. Kita itu nggak sadar, nggak ngeh itu loh. Kalau misalnya kita diberi apa namanya mata yang sehat bisa melihat, itu tuh nikmat yang luar biasa besar itu. Tapi kadang-kadang kita itu menganggap sepele, dikiranya loh memang sejak dulu ya sudah melihat, jadi seperti nggak dianggap sebagai nikmat begitu loh. Ya. Padahal kalau kita Masya Allah lalu kemudian apa namanya tiba-tiba kok kemudian baru sakit mata aja itu sudah setengah mati repotnya itu. Ya. Apalagi kalau sampai Masya Allah kemudian lalu menjadi buta itu misalnya. Lu kayak apa itu? Ya kalau yang mungkin katakanlah tidak melihat sejak kecil sudah terbiasa. Tapi kalau orang yang semula melihat lalu kemudian buta ya karena sebab-sebab tertentu ya. Apa itu karena kecelakaan, apa itu karena penyakit gula yang kemudian tidak teratasi sampai menjadi buta, itu banyak kan seperti itu kan. Itu baru merasakan mungkin itu ya. 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 Dulu saya pernah ceritakan kalau ya, saya punya teman yang semula itu ya baik begitu karena kena gula lalu kemudian sampai kemudian tidak bisa melihat itu. Itu sudah 12 tahun katanya dia merasakan perasaan dunia itu isinya kok gemermeng tok atau iya ya, yang semula bisa melihat macam-macam kemudian tidak bisa. Yang didengarkan ya suara rusuh tok katanya itu ya. Itu ya. Masya Allah ya itu. Ya. Kaki itu kita merasakan ya kalau tidak ada masalah itu ya ada masalah itu ya. Seakan-akan lalu kemudian dianggap sebagai bukan nikmat. Tapi kalau sudah ini baru merasakan ya kaki kepeng-kepeng itu sudah luar biasa itu ya Allah kok ya tidak bisa rukuk sujud ya Allah. Saya itu kemarin sudah mencoba untuk di awal Ramadan itu saya paksakan sebenarnya untuk bisa, tapi ternyata sakit lagi. Tidak bisa dipaksakan ternyata ya sakit lagi ya. Ya Allah itu baru merasakan betapa nikmatnya itu ya kaki sehat itu. Nah kayak gitu tuh seringkali tidak dirasakan sebagai nikmat. Lu padahal kalau itu dirasakan sebagai nikmat, Masya Allah ya itu luar biasa.
Intinya ya kita menyadari bahwa Allah itu sangat baik dengan kita, ya, sangat baik dengan kita. Telah banyak memberikan nikmat kepada kita, ya. Diberi udara gratis setiap saat, bisa menghirup udara dengan nyaman. Coba kalau kita misalnya sedang sesak nafas itu perlu oksigen. Kalau saatnya hidup kita tuh bayar pakai oksigen terus, kayak apa itu ya? Kadang-kadang seperti itu nggak diperhatikan sebagai nikmat itu ya. Ya. Nah, menurut Hafidz Hasan Al-Mas'udi, pengarang kitab Taysirul Khalaq ini, kalau orang itu mau mengingat-ingat kebaikan Allah, ya, bahwa Allah itu telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita itu, ya. Ya, meskipun toh kita bandel sekalipun itu ya masih Allah berikan nikmat, masih berikan rahmat. Loh itu mestinya itu dia akan bersyukur, tidak akan kufur nikmat. Lah kalau orang itu kalau bersyukur ya implikasi dari syukur itu lagi-lagi ya tidak lain ya lalu taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu ya suatu ketika pernah kalau diprotes sih tidak ya pernah pernah ditanya aja lah saudara ya, tidak usah itu namanya terserah lah apa itu ya. Pernah ditanya oleh Aisyah istrinya, Nabi jenengan itu kan orang yang sudah jelas-jelas ditanggung Allah masuk surga, ya, jenengan tidak punya dosa, ya, lu kok jenengan itu sampai sebegitunya ya, sebegitunya kalau sholat malam itu. Ya. Jadi kalau Nabi sholat malam itu jangan ditanya panjangnya itu ya. Panjang sekali, berdirinya ya lama sekali, ya, sampai digambarkan hatta tawarramat qadamah, sehingga kakinya itu bengkak-bengkak ya. Ya. Seperti itu. Apa jawab Nabi itu? Ya. Afalam akunu abdan syakura. Apa aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, jadi Nabi beribadah seperti itu dalam kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sangat banyak itu nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Ad-Duha itu kan dijelaskan ya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Itu nikmat yang luar biasa, dan nikmat-nikmat yang lain tentu saja yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi Nabi bersyukur itu. Jadi sekali lagi ya, yang menjadikan sebab orang menjadi bisa bertakwa itu kalau orang itu mau mengingat-ingat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah ingat kebaikan Allah kepada kita, itu akan mendrive kita, mendorong kita, mengarahkan kita untuk mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin mengingkari nikmat Allah, dan itu implikasinya adalah dengan taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, wa minha, dan sebagian lagi dari sebab-sebab takwa, ayyatadzakkarul mauta, ya, yakni dengan mengingat-ingat mati, ya. Lianna mana alima annahu sayamutu, lianna, karena sesungguhnya man alima, yang mengetahui annahu sayamutu, bahwa dia akan mati, ya. Wa annahu laisa
amamahu illal jannatu awin naru, dan sesungguhnya tidak ada di hadapan dia kecuali surga dan neraka. Ba'atsahu dzalika, maka yang demikian itu ya, ingat mati yang yang sadar bahwa nanti setelah mati itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab ya, yang dengan itu lalu kemudian ujung-ujungnya adalah surga atau neraka ya. Itu lalu kemudian ba'atsahu dzalika, akan mengutus dia ya. Mengutus ya di sini itu ya bisa mengarahkan, bisa mendorong, bisa mendrive ya, ilal a'malis shalihati, kepada amal saleh hasbal istita'ati, yakni dengan beramal soleh menurut kadar kemampuannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara yang bisa menyebabkan orang bertakwa itu adalah ketika orang itu mau ingat mati ya. Makanya ingat mati itu seringkali dipandang sebagai dengan pelajaran yang terbaik ya, bahwa kematian itu memang merupakan nasihat yang terbaik maksud saya ya. Ya, makanya kita diminta untuk ingat mati itu ya. Ya. Kalau sudah ingat mati ya, orang kan sadar bahwa kemudian di hadapannya itu tidak lain adalah surga dan neraka. Ya, kemungkinannya hanya dua itu. Kalau nanti dia bisa bertanggung jawab amalnya dengan baik ya masuk surga, tapi kalau enggak neraka. Nah kalau orang sudah sadar seperti itu, mau tidak mau ya dia akan beramal soleh itu. Ya. Kalau sudah ingat mati kok kemudian lalu belum nggak mau beramal soleh itu ya janjinya belum ingat mati betulan itu. Ya. Kalau orang ingat mati mestinya lalu kemudian akan mendorong dia untuk beramal soleh. Ya. Uang kematian itu pasti datang kok, tidak mungkin bisa dihindari. Tidak ada yang bisa menghindari kematian itu. Allah itu sudah dengan sangat tegas ya menginformasikan kematian itu sedemikian rupa ya, dari mulai yang sekedar informatif sampai dengan yang paling persuasif ya. Sekedar menginformasikan kullu nafsin dha'iqatul maut ya, yang sering dibaca Pak Jazuli ketika mengantarkan jenazah itu ya. Setiap orang itu pasti akan merasakan kematian ya. Lalu ada yang lebih tegas lagi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ya. Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu akan menemui kamu ya. Jadi kita itu akan lari kemana? Kematian akan membuntuti kita itu, akan mengikuti kita itu, akan menemui kita ya. Makanya tidak usah lari dari kematian itu. Wong lari atau tidak lari itu kematian pasti akan menemui kita kok. Kecuali kalau kita lari lalu kemudian kematian itu capek, tidak bisa mengejar kita lah, persoalan lain ini enggak. Kita lari kayak apa kencengnya, kematian pasti akan menemui kita ya. Bahkan kemudian ada yang lebih tegas lagi, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah ya. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjumpai kamu meskipun kamu berlindung di balik benteng yang amat kuat sekalipun. Ya. Saddam Hussein itu sudah kayak apa itu? Bikin bunker ya, berlindung dalam bunker. Ya ketemu juga kalau sudah waktunya itu. Ya, oke. Jadi sekali lagi, Masya Allah, kalau sudah ingat kematian itu harusnya ya kemudian lalu mendorong dia ya, ba'atsahu dzalika ilal a'malus salihah. Ya, mendorong untuk bisa mau beramal soleh, tentu saja menurut kadar kemampuan. Ya. Wa minal a'malis salihati, dan sebagian dari amal-amal soleh itu musa'adatul muslimina, memberikan pertolongan kepada orang-orang
muslim yang lain, ya. Wan nadhuru ilaihim, dan memandang mereka, memandang orang-orang muslim itu bi'ainil atfi, dengan pandangan yang lemah lembut, ya. Warahmati, dan kasih sayang, ya. Khususan lebih-lebih idza sabaqa minhum ihsanun ilaihim, apabila orang-orang muslim itu telah berbuat baik terlebih dulu kepada dia, ya. Jadi wong tidak dimulai dengan kebaikan dari orang lain, kita tuh harus berbuat baik kepada orang lain. Apalagi kalau orang lain itu sudah berbuat baik kepada kita, ya tentu saja kita akan lebih baik lagi berbuat kepadanya. Karena ada kaidah wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau ada orang yang sudah memberikan penghormatan kepadamu, hendaknya kamu itu memberikan penghormatan yang ya minimal sepadan dengan penghormatan yang diberikan, atau kalau tidak bahkan malahan harusnya lebih baik dari yang sudah diberikan oleh orang lain, ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, ya, banyak sekali amal soleh yang bisa dilakukan, ya. Nah, di dalam kitab ini disebutkan diantaranya adalah dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, ya. Jadi menolong orang lain itu masya Allah, ya, itu luar biasa pahalanya, ya. Allah menyatakan Allah itu akan menolong hambanya selama dia itu mau menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong orang lain, ya. Jadi menolong orang lain itu merupakan amal soleh yang luar biasa. Lalu kemudian bersikap kepada orang lain itu dengan sikap yang baik, ya, dengan sikap yang penuh kasih sayang, ya. Ini menunjukkan bahwa agama kita itu agama yang sangat suka kasih sayang, agama rahmah, ya, bukan agama yang mencintai kekerasan, ya. Tidak, ya. Agama kita agama yang sangat lembut, ya, mencintai kasih sayang, mencintai kedamaian, ya. Bukan agama yang cinta kekerasan, ya. Dengan sikap lembut inilah maka kemudian lalu Nabi itu berhasil kan dalam dakwahnya itu, ya. Jadi di antara dakwah Nabi itu yang kemudian menjadikannya berhasil itu ya sikap lembut Nabi itu, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, ya. Dengan rahmat, ya, dengan kasih sayanglah, ya, para orang-orang kafir Quraisy itu lalu kemudian mau beriman pada Nabi, mau mendukung perjuangan Nabi. Lalu kalau sekiranya Nabi Muhammad itu kok sifatnya keras, maka orang-orang Quraisy itu akan lari dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya masya Allah, ya, an-nadhru bi'ainil atfi warahmati ini penting, ya. Jadi bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang kepada orang lain ini sangat penting, mencontoh sikap Nabi, dan dengan sikap seperti itulah kemudian lalu dakwah Islam itu menjadi berhasil, ya. Sebagaimana yang sudah dicatat oleh sejarah itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya terpaksa sampai di sini dulu, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, kita sudah membicarakan sebab-sebab untuk bisa bertakwa, ya, banyak sebabnya, ya. Nah, ini hanya di antaranya saja, ya. Pengarang kitab ini menyebut, ya, ada 3 yang disebutkan, ya. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, yang bisa menyebabkan orang itu bertakwa, yang pertama adalah dengan menyadari akan kelemahan kita sebagai hamba yang hina, ya. Sementara Allah itu maha kuat,
maha perkasa sehingga tidak mungkin kita itu akan bermaksiat kepadanya. Dan ujungnya takwa. Lalu yang kedua, dengan mengingat-ingat kebaikan Allah kepada kita. Dan kalau kita ingat kebaikan Allah kepada kita, kita juga pasti akan mensyukuri nikmat itu dan tidak mungkin akan mengingkarinya. Dan ujungnya juga takwa, taat kepada Allah. Lalu yang ketiga yang disebutkan adalah dengan mengingat mati. Ya, kalau sudah ingat mati itu mestinya juga akan mendorong orang untuk beramal saleh, untuk mempersiapkan kematiannya itu. Orang mati, orang sudah ingat mati kok tidak mempersiapkan kematian dengan amal saleh, itu ya sama aja bohong. Kira-kira begitulah ya. Ya, makanya orang yang mau memikirkan masa depan dengan mau mempersiapkannya itu oleh Nabi disebut sebagai orang yang cerdas itu. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang IQ-nya tinggi, tapi orang yang ingat kematian dan kemudian dia mau mempersiapkan untuk bekal kematiannya itu. Ya, dan itulah kemudian dengan melaksanakan amal soleh, dan itu adalah takwa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dituntunkan oleh pengarang kitab Taisul Khalaq ini dengan 3 hal tadi itu, supaya kita ini kemudian menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.